Ketika Kim So-ho dan Shin Jong-hak akhirnya berhadapan, melihat Kim So-ho di depannya, Jong-hak mengatakan bahwa dia telah menunggu saat ini selama waktu yang panjang. Dia dengan cemburu bertanya, apakah Anda menggunakan otak Anda untuk mencari jalan untuk melarikan diri sekarang? Sementara mengambil pedangnya dari kainnya, dengan senyum besar So-ho mengatakan, tidak sama sekali. Melihat itu, Jong-hak mengatakan bahwa dia benar-benar menantang sejauh mana keberaniannya akan bertahan. Dia kemudian mengatakan, untuk datang, dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan antara mereka. So-ho hanya tersenyum dengan tanya yang menolak. Setelah mengambil berdiri, dia kemudian bergegas untuk menyerangnya. Tetapi Jong-hak mampu dengan cepat menghentikan serangannya. So-ho mengharapkan bahwa dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan mudah dengan dia. Jong-hak tidak takut mendengar itu. Dia bahkan senang. Dia mengatakan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Setelah itu, mereka berulang kali mengambil serangan. Pertarungan antara mereka berdua sangat kuat, karena tidak ada perbedaan yang terlihat di kekuatan antara mereka berdua. Jong-hak kemudian mengambil langkah ke depan dan memaksa serangannya menuju kepadanya. Namun sayangnya, So-ho dapat cepat menghentikan serangannya. Tetapi, ia berhasil menciptakan lubang dalam pergerakannya. Jong-hak kemudian senang melihat itu, tidak membuangnya. Jong-hak kemudian melompat ke atas dan memaksa serangannya dengan kuat. Serangannya sangat kuat, sehingga ia memusnahkan lantai yang So-ho sebelumnya berdiri. Namun sayangnya, So-ho dapat cepat menghentikan serangannya. Jong-hak kecewa melihat So-ho terus bergerak seperti kucing seperti itu. Dia terpaksa menembak So-ho dalam serangan berikutnya. Namun, dia kemudian terkejut. Dia hanya bisa merasa keliru melihat serangannya terperangkap di lantai dan tidak bisa dipulihkan. Dia hanya bisa mencurah. Sangat sulit bagi So-ho untuk mempercayai bahwa dia telah membuat kesalahan pemula seperti ini. Memahami bahwa So-ho menyerangnya menggunakan kakinya, itu membuatnya jatuh ke bawah dan membuat serangannya jatuh dari tangannya. Melihat So-ho menunjukkan pedangnya kepadanya, Jong-hak hanya bisa bergerak kecewa. So-ho, dia memberitahu So-ho, dia tidak akan mudah dengan So-ho. Mendengar itu, Jong-hak berkata, siapa yang mengatakan itu sudah selesai? So-ho kemudian kecewa dengan itu, tidak menjelaskan lebih lanjut. Jong-hak kemudian menghancurkan lantai ke kiri. Ketika So-ho akan bertanya apa yang dia bicarakan, dia kemudian terkejut ketika dia melihat pipa gas di sebelah Jong-hak yang telah dihancurkan pada waktu ini. Setelah itu, semua terbakar kemudian terjadi disebabkan oleh pipa gas. So-ho kemudian menutupi wajahnya dari gas yang bertebaran di udara. Setelah basah dan gas perlahan-lahan hilang, dia kemudian terkejut ketika dia melihat Jong-hak yang telah hilang di sana. Jong-hak pergi ke lantai bawah setelah berhasil melarikan dirinya. Sementara melihat ke atas, Jong-hak berkata, dia terperangkap sebentar sebelumnya. Dia berjanji untuk membayar dia lain kali. Itulah alasan mengapa Jong-hak bisa berada di lantai ke-6 pada waktu ini. Dia kemudian menyelamatkan mereka, tetapi dia kemudian merasa keliru ketika melihat wajah Rachel. Melihat Rachel yang kelihatan memiliki ekspresi yang mencurigai ketika melihatnya. Jong-hak tidak mengerti apa yang dia pikirkan pada saat itu. Melihat 3 kadet yang tidak berkualitas di depan mereka. Pemanah pedang kemudian bertanya kepadanya, apakah dia melakukannya? Jong-hak berdiam sebentar. Dia kemudian mengesahkannya. Rachel berterima kasih. Pemanah pedang sendiri merasakan bahwa itu bermakna, karena dia telah membersihkan kadetnya. Dia merasa seperti mereka tidak perlu datang. Di sini, bagi insiden sebenarnya, setelah Jong-hak kehilangan Suho dan turun ke lantai ke-6, dia kemudian menemukan Yona dan Na-yoon yang memiliki kesulitan menghadapi seseorang yang cukup cepat di sana. Melihat itu, dia kemudian memberikan serangan kejutan dengan menembak pedangnya dan berhasil mengalahkan 2 kadet. Jong-hak berpikir, meskipun terasa seperti dia menerima pembunuh, tetapi itu benar bahwa dia yang mengalahkan mereka berdua. Rachel berdiam sementara memegang tangannya dengan tegap. Jong-hak kemudian bertanya kepadanya, sekarang saya bisa mengambil alih kepemimpinan tim hitam? Benar. Mereka senangnya menerima itu. Pedang kemudian bertanya ke Rachel, kamu akan datang dengan kita? Benar. Tetapi Rachel mengatakan bahwa dia akan memisahkan. Pedagang pedang kemudian bingung mendengar itu. Dia kemudian menjemputnya untuk datang dengan mereka. Tetapi Rachel sekali lagi menolak. Dia mengatakan bahwa dia bisa berpindah sendirian dari saat ini. Pedagang pedang tetap mencoba untuk mempercayai dia. Sebaiknya jika mereka berpindah bersama. Tetapi Rachel sekali lagi menolak jemputannya. Dia berterima kasih kepada dia atas jemputannya. Setelah mengatakan itu, dia kemudian berjalan jauh dari sana. Alasan Rachel itu mudah. Dia tidak ingin berada di tim yang sama. Sebagai seseorang yang mencuri kemampuan orang lain. Melihat Rachel yang sekarang berjalan lebih jauh, Jong-hak berpikir, kenapa saya merasa salah? Tidak peduli tentang itu lagi.
Jong-hak kemudian menjemput mereka untuk berpindah. Setelah itu, perang Mahrelik berlalu dengan cepat. Setelah tim Jong-hak terus berpindah, mereka kemudian mengumpulkan tim hitam yang masih hidup dan berhasil mencuri 2 relik. Rachel juga mendapat hasil yang menyenangkan dengan menggunakan taktik gorila di luar kemenangan tim. Mereka berdua berhasil mencuri pencapaian individu yang menyenangkan. Menurut Kim Soo-ho, dia benar-benar menunjukkan kemampuan dan kekuatan pertempuran di latihan ini. Selain itu, relik yang dipilih oleh Lee Ji-eun, mereka berhasil mengumpulkan total 5 relik. Dan bagi Hejin, dia berhasil bertahan dari serangan kombinasi. Yona dan Nek berhasil bertahan dari perang relik dengan cara sendiri. Cara dia sangat mudah. Dia hanya menunggu di dalam tandas sehingga latihan berakhir. Dia juga mencuri CCTV dekat kadet untuk menonton pertempuran mereka. Tetapi Hejin tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia merasa seperti telah melupakan sesuatu. Tetapi dia masih tidak bisa mengingatnya setelah berusaha keras untuk mengingatnya. Jadi, dia memisahkannya. Dia berpikir bahwa dia pasti akan mengingatnya jika itu adalah sesuatu yang penting. Di tandas di lantai ke-7 dari ruangan, setelah tidak tahu berapa lama yang telah berlalu, Tomar akhirnya bangun dari tidurnya. Tidurnya masih merasa sakit saat itu. Dia hanya bisa mencurigakan bahwa dia bisa tidur. Dia tidak lupa misi. Dia harus mencari barangnya. Tetapi dia kemudian terkejut dan bingung ketika jam tangannya menunjukkan pukul 3 pagi. Tetapi dia tidak memasang suspensi dan sebaliknya menganggap bahwa jam tangannya intelligent. Dia tidak percaya bahwa mereka memberitahu dia untuk menggunakannya dalam misi. Jadi dia kemudian mengeluarkan jam tangan kadet yang diberikan oleh Hyuk. Tetapi waktunya berlalu. Kedua jam tangan pintar ternyata sama. Tomar hanya bisa merasa keliru melihat hal tersebut. Apa yang terjadi dengan jam tangannya? Setelah dia membuka jam tangan pintarnya, dia mendapatkan satu message yang belum dia baca. Ternyata itu adalah message dari Cube mengumumkan penghujung perang relik. Ada 12 kadet dari tim hitam dan 11 kadet dari tim putih. Tim hitam berhasil mendapatkan 3 relik, sedangkan tim putih berhasil mendapatkan 5 relik. MVP dari tim putih adalah Kim Soo-ho dan Shea Na-yoon, sedangkan MVP dari tim hitam adalah Shin Jong-hak dan Rachel. Tim putih telah memenangkan perang relik. Pada saat ini, Tomor sangat terkejut untuk mengetahui bahwa perang relik telah berakhir. Kemudian dia segera keluar dari tandas dan bergegas menuju pusat pengurusan. Setelah seketika, dia akhirnya tiba di depan pusat pengurusan. Tomor terlihat berlari begitu cepat untuk mencapai sana begitu cepat. Tetapi, itu tidak berguna karena pusat pengurusan telah ditutup pada saat ini. Tomor menjerit dengan kekecewaan setelah dilakukan berulang kali. Setelah selesai latihan, Kim Soo-ho kemudian mengumpulkan semua kadet-kadet di satu tempat. Saat kadet-kadet beristirahat di sana, Kim Soo-ho kemudian mengambil pertunjukan mereka. Tetapi, ketika dia menyebut nama Tomor, tidak ada jawabannya dari dia. Kim Soo-ho berterima kasih. Dia bertanya-tanya, jika Tomor belum selesai, apa yang dia lakukan? Kim Soo-ho kemudian mengatakan bahwa dia akan mengumumkan detail hasilnya dan MVP-nya. Tim hitam 12 penyintas dan mendapatkan 3 relik. MVP-nya adalah Rachel dan Shin Jong-hak. MVP-nya tim putih adalah Kim Soo-ho dan Shea Na-yoon, 11 penyintas dan mendapatkan 5 relik. Berdasarkan hasilnya, dia mengumumkan pemenangnya adalah tim putih. Kadet-kadet yang berada di tim putih kemudian berterima kasih ketika mereka mendengar itu. Tetapi bukan untuk Na-yoon, dia tidak kelihatan senang meskipun timnya menang. Dia berkata dengan menjengkelkan, apa yang bagus meskipun tim menang? Sebabnya Na-yoon sangat kecewa adalah mudah. Dia tidak bisa selesaikan pertempuran terhadap Rachel. Dia tidak bisa menang melawan Hajin, meskipun dia memiliki 5 orang membantu dia. Walaupun Shin Jong-hak juga berintervensi di tengah, dan juga rumornya bahwa Hajin menyukai Rachel. Ketika Na-yoon berpikir tentang itu, Yona tiba-tiba datang kepadanya dan bertanya, apakah Anda berpikir tentang Lee Ji-han? Kata Ji-eun. Na-yoon kemudian merasa kecewa ketika ditangkap seperti itu. Dia kemudian menolaknya. Dia berkata bahwa dia bahkan tidak mengingat apa yang dia katakan. Tetapi Yona tidak percaya bahwa dia kemudian bertanya, bagaimana jika dia ditangkap? Jika Anda terus berlagak seperti ini? Na-yoon berterima kasih atas itu. Dia kemudian bertanya, apa yang Anda maksudkan dengan ditangkap? Dia memberitahu Yona untuk tidak berbicara aneh. Yona menertawakan perasaannya. Na-yoon berkata, apa yang sangat bagus tentang dia untuk membuatnya berpikir. Yona berpikir sementara. Dia berkata bahwa dia tidak benar-benar percaya pada rumor-rumor sebegini. Tetapi bagaimana jika perasaannya berubah? Karena dia menjauhkan dirinya terlalu banyak. Na-yoon hanya bisa berdiam mendengar itu. Melihat Hajin yang sekarang berbicara begitu dekat dengan Rachel. Na-yoon berkata,
Jika dia berubah dengan mudah, itu bermaksud bahwa dia bukan untuk saya. Yona menertawakan jawabannya. Dia kemudian tidak berpikir, siapa yang Anda lebih suka, Kim So-ho atau Kim Ha-jin? Na-yoon kemudian sangat kecewa dengan attitude-nya. Dia kemudian menjengkelkan mengatakan bahwa itu bukan apa yang dia pikirkan. Tetapi, Shin Jong-hak tiba-tiba berjalan ke atas mereka pada saat ini. Dia kemudian bertanya, kenapa Anda menjerit dengan terlalu kuat? Yona merasa senang ketika dia melihatnya. Na-yoon kemudian mencoba mengubah subjeknya. Dia bertanya, tim Anda kehilangan yang benar. Bagaimana perasaan Anda ketika berpura-pura menjadi kacak? Jong-hak mengatakan bahwa itu tidak beruntung. Tetapi karena dia menjadi MVP dari timnya, itu cukup baik. Dia juga mengatakan bahwa itu tidak dapat dielakkan karena dia berada di tim putih. Antenanya di rambut Na-yoon tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar itu dengan perasaan bangga. Na-yoon mengatakan bahwa dia memiliki titik. Yona tidak berbicara melihat perasaan dia. Tetapi perhatian mereka kemudian terganggu ketika mereka melihat Kim So-hyuk memukul seseorang. Orang itu tentu Tomor Kim So-hyuk. Kemudian menjengkelkan dan Marimera bertanya kepadanya, kenapa dia tinggal di tempat itu semasa latihan? Dia memberitahu untuk mencoba menjelaskan perubahan dia. Wajah Tomor itu sangat coklat dan kacau ketika dia mendengar itu. Melihatnya tidak menjawab pertanyaannya, Kim So-hyuk kemudian menjerit kepadanya. Dia memberitahu dia untuk menjawab kepadanya. Apakah itu hanya bercanda kepadanya? Kadet-kadet kemudian bingung ketika mereka melihat itu. Apa yang terjadi? Jong-hak kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi jika tidak ada apa-apa yang lain. Yona kemudian mengatakan selamat tinggal kepadanya. Tetapi perhatian Jong-hak tidak sama sekali pada dia. Dia meminta Na-yoon untuk tidak lupa mengirimkan message. Na-yoon hanya merasa bingung mendengar itu. Kenapa? Yona sendiri hanya bisa merasa depresi saat ini. Dia kemudian meneleponnya. Na-yoon bingung menjawab panggilannya. Namun, Yona bertanya, jika Anda tidak menyukai Kim Ha-jin atau Kim So-hyuk, mungkin yang kamu sukai adalah Jong-hak. Mendengar itu, sementara membuat wajah seperti dia melihat orang gila, Na-yoon kemudian bertanya, adakah Anda gila? Melihat itu, Yona segera mengetahui bahwa Na-yoon tidak menyukai Jong-hak. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia marah terhadapnya. Na-yoon hanya bisa merasa bingung dengan apa yang dia bicarakan. Sebabnya, Yona bisa marah terhadapnya dengan mudah. Na-yoon memiliki 3 orang yang dia bisa pilih, sedangkan dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Fakta itu benar-benar membuatnya sedih. Dengan itu, latihan praktis besar-besaran akhir midterm terakhir, Relic War, berakhir secara resmi. Badan Ha-jin bergerak sementara. Dia akhirnya kembali ke dormatori. Dia terlihat sangat lelah pada waktu ini. Dia tidak menulis episode Relic War secara detail. Jadi, dia tetap di sana. Hanya untuk meskipun tidak ada apa-apa yang berlaku hingga akhirnya. Sementara, merungut penat, Ha-jin berpikir bahwa dia seharusnya mengalahkan dirinya sendiri. Ketika dia baru pergi ke dalam, dia kemudian melihat seluruh badannya. Evangel bertanya, di mana makanannya? Ha-jin benar-benar lupa mengenainya karena dia terlalu lelah. Sementara menunggu hilang lelah, Evangel bertanya, apakah dia tidak membawa makanannya? Ha-jin segera menenangkan dirinya. Dia berkata bahwa dia telah memesan sesuatu di jalan. Ia akan tiba segera setelah memberitahu dia dengan rasa kecemasan. Dia berkata bahwa dia ingin pergi ke toilet terlebih dahulu. Setelah berjauhan dengan dirinya, Ha-jin kemudian segera membuka smartwatch-nya dan pesan makanan berbagai jenis online. Dia kemudian bernafas sedih setelah berhasil menyelesaikan itu. Tetapi dia kemudian terkejut ketika dia membaca berita dari smartwatch-nya. Itu berita tentang kejayaan Pack Horse Master Guild dan Sword Magic Cave Raid. Dia dulu khawatir karena tidak ada berita dari mereka selama ini. Tetapi akhirnya berita muncul. Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan share-nya? Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa seberapa banyak. 1,5 juta yang dia berinvestasi telah meningkat. Dan seberapa besar itu adalah ketika dia melihat share-nya yang telah meningkat secara dramatis. Dia benar-benar sangat terkejut. Karena 1,5 juta yang dia berinvestasi telah menjadi 13 juta. Pemikirannya kemudian menjadi kontradiktori. Dia berpikir, jumlahnya akan terus berkembang dengan cepat. Tetapi dia merasa harus menjual sekarang hanya untuk apapun halnya. Dia sekarang cukup kaya
untuk dia menggila-gila dan tidak melakukan apa-apa selama hidupnya. Setelah menenangkan dirinya, Hajin kemudian berpikir dengan sedih. Bukan begitu. Apakah semua uang ini akan hilang ketika dia kembali ke dunia aslinya? Di sebuah kota di Korea, di pejabat penjahat Geronimo, seorang lelaki dapat dilihat bekerja di depan komputernya pada saat itu. Lelaki itu menjadi Jane di pakaian. Dia sekarang mencari pekerjaan yang bisa diambil oleh penjahat pelatih. Ada perintah dalam misi untuk ujian masuk. Misi adalah membunuh sebanyak mungkin orang, tetapi targetnya harus menjadi seseorang yang berhak mati. Setelah mencari selama seketika, dia kemudian menemukan misi yang cocok. Dia kemudian langsung menghubungi bosnya dan mengatakan bahwa dia menemukan salah satu. Bosnya bertanya, apa permintaannya? Jane menjawab mafia Italia, disangka menjadi jin. Jane kemudian menjelaskan misi secara detail kepadanya. Bosnya cukup puas dengan misi. Jane kemudian menantangnya, bertanya, apakah Anda mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan? Apakah Kim Hajin akan bergabung dengan pasukan Kameleon? Bosnya mengatakan, ya. Dia memberikan jawaban positif. Jane terkejut mendengar itu. Dia bertanya apa jawabannya. Bosnya mengatakan bahwa dia akan menghubungi dia, kemudian ketika ada waktu, dia segera memberikan jawaban pada hari mereka memberikan dia bisnis card. Jane merasa ada yang salah mendengar itu. Bukankah itu 2 minggu yang lalu? Bosnya mengesahkannya. Artinya mereka akan segera menerima panggilannya. Dia mengatakan untuk menerima misi, dan sebaik saja Jane akan mengatakan sesuatu. Bosnya mengatakan bahwa dia akan bergabung. Jane hanya bisa tetap diam. Dia benar-benar tidak mengerti bosnya. Dia berpikir, apakah itu karena dia tidak pernah bergabung? Atau apakah dia hanya tidak pandai memahami situasi? Jane memutuskan untuk tidak mengetahui. Dia hanya melakukan apa yang diberitahu. Dekat ruang tidur perempuan Cube, Hajin terlihat berjalan secara santai di sana. Ini adalah pertama kali dekat ruang tidur perempuan, dan sementara dia melihat seseorang yang dia kenal. It's Rachel. Hajin kemudian segera berjalan kepadanya dan meneleponnya. Rachel cukup terkejut ketika dia melihatnya. Hajin bertanya, apakah dia dalam perjalanan ke perpustakaan? Rachel menjawabnya, iya, karena pemeriksaan segera mendekati. Dia kemudian bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Hajin mengatakan bahwa dia memiliki perniagaan di sini. Melihat kelihatan Rachel berjaga dengan bag di bawah matanya, Hajin merasakan bahwa dia terlihat sedikit lelah dibandingkan biasa. Meskipun masih ada waktu sebelum pemeriksaan dimulai, Hajin bingung mengapa dia belajar begitu keras. Seorang tetamu kemudian muncul di depannya. Jangan beritahu saya itu adalah karena dia. Hajin diam sementara ketika dia menyadari hal itu. Dia kemudian berkata kepadanya, oh ya, belakangan ini Anda jarang bertanya kepadaku tentang hal akademis. Mendengar itu, Rachel berpikir, rasanya dia mengambil kesempatan darinya. Ketika dia mengetahui bahwa dia menyukainya, dia kemudian berkata, mencoba menyelesaikannya sendiri juga penting. Dia juga mengajarnya untuk belajar juga. Hajin mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan itu. Dia memberitahu dia hanya bertanya kepadanya apa yang dia tidak tahu. Jangan berhesitasi. Rachel berterima kasih kepadanya karena dia tidak dapat menahan kecemasan. Rachel kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi dulu. Mendengar itu, Hajin kemudian mengatakan, selamat tinggal. Dia terkejut melihatnya berjalan dengan begitu cepat. Dia belajar hal yang penting baginya. Setelah itu, Hajin kemudian meneruskan perjalanannya. Alasan mengapa Hajin berada dekat asrama perempuan adalah karena dia memiliki janji untuk bertemu Yona di sana. Yona terlihat menunggu dia di sana. Hajin kemudian meneleponnya. Melihatnya datang, Yona kemudian bertanya, jadi, apa perniagaan yang dia cari? Hajin mengatakan bahwa itu hanya hal trivial. Dia bertanya, kamu memulai perusahaan farmasetik? Benar. Yona terkejut mendengar dia mengetahuinya. Dia berdiam sebentar. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menyembunyikannya. Jadi hanya natural bahwa dia mengetahui bahwa semua temannya sama. Mungkin itu sudah sebulan atau 2. Dia bertanya, jadi apa? Sementara menebak sesuatu kepadanya, Hajin mengatakan untuk menangkapnya. Yona kemudian cepat menangkapnya. Tetapi dia kemudian terkejut ketika dia melihat sesuatu yang Hajin lakukan sebelumnya. Itu adalah ginseng berusia 5 tahun. Ginseng berusia 5 tahun. Ginseng itu tiba-tiba ditemukan oleh Hajin di jalan balik dari dungeon Gamek Mountain yang dia dan Soho selesaikan. Dia sudah lama bingung mengenai apa yang dia ingin lakukan dengan ginseng. Karena sekarang, uangnya sudah cukup. Dia tidak perlu menjualnya. Jadi dia pikir akan lebih baik jika digunakan sebagai elixir. Setelah memutuskan itu, dia kemudian segera memulai tindakan. Dia rencana menggunakan mana stigma untuk mengubah ginseng menjadi elixir. Namun, tanpa mengubah ginseng menjadi elixir, mana stigma itu tidak aktif sama sekali. Dia hanya bisa merasa kecewa dengan itu. Dia tidak memiliki pilihan lain. Dia kemudian berpikir tentang seseorang yang dia kenal, yang memiliki hubungan yang cukup
dan memiliki fasilitas untuk membuat eliksir. Orang itu tentu saja Yona melihat ginseng berusia 5 tahun di tangannya. Yona kemudian bertanya, "Apakah Anda memberikannya kepada saya?" Hajin memberitahunya untuk memikirkannya sebagai investasi. Dia memberitahu Yona untuk menggunakan ginseng sebagai materi penelitian untuk saat ini. Dia dapat membayarnya kembali melalui eliksir berkualitas tinggi. Namun, Yona benar-benar bingung pada saat itu. Sedangkan ginseng jarang ditemukan saat ini. Bahkan di Bangkot Violet, dia bingung di mana Hajin mendapatkannya. Melihat dia berdiam, Hajin kemudian bertanya, "Apakah itu mungkin?" Yona terdiam sebentar. Dia kemudian berkata, "Tentu saja." Dia memberitahunya, itu akan memakan waktu, tetapi dia dapat mengembalikannya kepadanya dengan berminat. Hajin senang mendengar itu. Dia tahu bahwa Yona tidak akan menolaknya, karena perusahaan farmasetik Yona seharusnya berhasil. Tetapi itu adalah cerita lain. Selama 10 tahun berikutnya, sejak dia baru memulai, itu akan sulit bagi dia untuk menemukan materi di tahap itu. Yona kemudian terkejut ketika dia mendapat panggilan dari seseorang. Dia kemudian meminta Hajin untuk menunggu sebentar. Hajin memahami. Dia berpikir, siapa yang memanggilnya? Bahwa dia bisa memiliki ekspresi sebegini. Melihat wajah Yona yang kelihatan sangat serius, Hajin berpikir, mungkin lebih baik jika dia berdiam sedikit. Orang yang memanggilnya kelihatan di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia berada di Ramasak Dehin. Itu adalah rumah sakit di mana Xie Jinyun berada. Terakhir-terakhir, ada berita aneh yang berlaku di antara pemerintah. Berita bahwa jari Xie Jinyun bergerak. Detailnya masih perlu diterima. Tetapi, Hajin hanya bisa terdiam mendengar berita. Yona kemudian mengatakan bahwa dia memahami, dia akan menghubungi dia, kemudian sementara memakai perasaan seolah dia tidak tahu. Hajin kemudian bertanya, apa yang salah? Yona berbohong mengatakan bahwa itu hanyalah hal dari manajemen. Hajin mengerti. Yona mengatakan, ya, tetapi dia kemudian berpikir, mengapa ekspresi Anda seperti itu? Sementara membalikkan wajahnya, Hajin mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa. Dia akan pergi dulu. Yona kemudian terkejut melihatnya tiba-tiba pergi seperti itu. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya atas ginseng-ginseng. Dia berjanji untuk membayarnya berulang kali. Yona masih merasa bingung pada saat melihat Hajin yang berjalan lebih jauh. Dia bingung mengapa dia tiba-tiba berkelakuan seperti itu. Setelah akhirnya tiba di kamarnya, Hajin kemudian membuka buku kebenaran. Hajin berdiam sebentar. Dia kemudian bertanya kepada buku, bila darah iblis di dalam tubuh Xie Jinyan muncul, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban setelah menunggu sebentar. Melihat itu, Hajin merasa bahwa kekuatan magisnya tidak cukup untuk bertanya soal-soal pertanyaan. Jadi, dia kemudian mengubah pertanyaannya. Berapa banyak darah iblis muncul di dalam tubuh Xie Jinyan? Tepat setelah dia bertanya, kekuatan stigma dan buku kebenaran kemudian muncul. Dan jawaban kemudian muncul di buku kebenaran. Darah iblis di dalam tubuh Xie Jinyan telah muncul 89%. Mengetahui bahwa darah iblis masih tidak muncul, Hajin berpikir, fakta bahwa jari dia bergerak mungkin hanya merupakan pergerakan refleks tubuhnya. Tetapi perjalanan peningkatan yang dia atur adalah selama 5 tahun. Karena sekarang 4 tahun telah berlalu sejak Xie Jinyun dalam koma. Waktu yang tersisa berarti hanya setengah tahun. Sementara Hajin tengah berpikir, dia tiba-tiba mendapat message dari seseorang. Ternyata itu dari bos. Dia bertanya, kenapa menghubungi dia lagi? Hajin hanya melihat message tanpa menjawab. Dia benar-benar merasa sakit di saat ini. Setengah tahun, artinya setelah musim. Dan sebelum musim-musim datang, dia harus membunuh Xie Jinyun. Sementara Xie Jinyun kelihatan seperti dia cepat tidur. Monitor yang mengawasi tubuhnya tiba-tiba menunjukkan pergerakan pada saat ini. Pada malam yang tenang, di lapangan rumah sakit yang telah dihabisi oleh penyakit komatose selama bertahun-tahun. Perubahan tiba-tiba di monitor yang telah berlari dalam garis monotonis. Dan Xie Jinyun yang tak bergerak seperti orang yang mati. Jarinya tiba-tiba menunjukkan pergerakan pada saat ini.